wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama saya Evi Putriswan dari SHMH dan rekan saya Jefferson Hakim, yang pada saat ini kita berada di sesi Dialog Interaktif Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Oke, Mbak Evi, kita biasanya jadi host podcast, tapi hari ini kita ada di Dialog Interaktif. Kenapa tuh? Ini berkaitan dengan tanggal hari ini, tanggal berapa aja? Tanggal 9, yaitu hari Selasa. 9 hari Selasa, benar ya. Ya, hari ini sebagai hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2025. Tadi pagi kita habis upacara. Dan dengan karena ada peringatan tersebut, akhirnya kita membuka dialog interaktif ini untuk menjelaskan apa, Jeff? Tema Kita akan menjelaskan terkait dengan tindak pidana korupsi yang pastinya ya. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan bintang tamu yang ciamik. Kok sama ya? Bintang tamu yang ciamik, luar biasa dan sudah tersohor namanya di Kabupaten Bekasi. Mungkin yang pertama bisa diperkenalkan Bu Evi. Baik, izin ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Bapak Edi Suparman, SHMH. Bapak boleh dada-dada, Pak? Dada-dada. ke sobat Dialog Interaktif Adiaksa. Dari mana aja? Dari, saya baca dulu ya. Dari Muara Gembong sampai Bojongmangu dan dari Tambun Selatan sampai Pebayuran, yang jumlahnya mungkin sekitar 3 juta penonton, Pak. Dan narasumber kedua kita ada Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Bapak Ronald Thomas Menrova, SH. Mungkin Bapak bisa dada-dada, Pak? Oke. Penonton juga dada-dada ya dari lima ya. Mungkin kita tanya kabarnya dulu, gimana Bapak? Alhamdulillah, baik. Pak Kasih Fiksus. Alhamdulillah, dan sehat. Udah siap ya di dalam dialog ini ya Pak ya? Gak usah tegang Pak, santai aja kita. Santai. Kayaknya kita yang tegang ya. Karena kita untuk pertama kali dihadiri oleh Pak Kajari secara langsung. Iya. Oke, mungkin hari ini bisa kita sebutin dulu Mbak Evi, temanya apa sih yang dibahas hari ini? Jadi peringatan Hakordia ini juga diperingati oleh seluruh satker yang ada di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Agung ya kan, kejaksaan kita, dengan temanya itu adalah berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Betul sekali. Kenapa ya digadang-gadang tema itu ya Jeff ya? Mungkin ini ada kaitannya sama penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja kejaksaan, yang juga mungkin di Kejaksaan Agung sekarang sedang bombastis yang berkaitan dengan sumber daya. Namun dialog interaktif kita kali ini bukan membahas itunya. Kita akan fokus di bagian capaian kinerja penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Mungkin kita bisa awali dari izin Pak Kajari dulu. Bisa jelasin nggak sih sebenarnya peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi ini dalam penanganan korupsi di wilayah Kabupaten Bekasi itu seperti apa, Pak? Makasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia untuk kita semua, para penggiat anti korupsi, untuk para aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat. Marilah kita giatkan untuk selalu menghindari tindakan-tindakan yang bersifat koruptif. Sebagaimana pertanyaan Mbak Evi tadi, sejauh mana peran serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam hal pencegahan ya, dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, memang sampai saat ini kalau kita lihat di Kabupaten Bekasi ini cukup banyak hal-hal yang kira-kira bisa kita angkat menjadi suatu perkara dalam tindak pidana korupsi. Banyak sekali pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang dikirimkan kepada kita yang melaporkan adanya beberapa tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Hal itu sudah kita tindak lanjuti dengan membuat satu telahan yang dibuat oleh bidang tindak pidana khusus maupun bidang intelijen, di mana hasil telahan itu ada yang kita naikkan ke tingkat penyelidikan dan ada pula yang kita serahkan ke inspektorat untuk ditindaklanjuti untuk kemudian kita lakukan penindakan sebagaimana SOP yang sudah berlaku. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, memang itu sebagai salah satu upaya kita dalam menekan jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Memang sampai saat ini beberapa laporan yang masuk ke kami ada yang sudah menjadi satu produk dalam tindak pidana korupsi. Namun demikian ada juga hal yang masih kita tunggu dari hasil pemeriksaan inspektorat dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi semua laporan aduan dari masyarakat sudah ditindaklanjutin ya oleh Kejaksaan Negeri Bekasi ya. Kalau menurut Bapak nih, kan ini kan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
selain ada seksi tindak pidana khusus juga ada seksi-seksi yang lain ya, bidang-bidang lain. Tapi untuk kinerja dari bidang tindak pidana khusus sendiri menurut Bapak udah sesuai target belum? Sebenarnya kalau kita bicara target, apa yang sudah dilakukan oleh bidang tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Bekasi ini, saya merasa sudah over target. Jadi apa yang sudah ditargetkan oleh pimpinan dalam hal penindakan tindak pidana korupsi di wilayah masing-masing wilayah kerja ini sudah melebihi target. Jadi apa yang sudah dilakukan menurut saya sudah merupakan satu kinerja yang sangat positif dan harus kita apresiasi karena ini sudah merupakan suatu kinerja yang dapat kita angkat dan kita banggakan lah bahwa ini memang kita ini kejaksaan tidak main-main dalam hal tindak pidana korupsi, penanganan tindak pidana korupsi. Oke. Mungkin izin Pak ya, kan kalau misalkan kita melihat penanganan tindak pidana korupsi ini, kalau dari sisi kejaksaan sendiri, dari Bapak sampaikan bisa menerima laporan, bisa melakukan penyelidikan, penuntutan sampai di akhir ceritanya adalah di bagian eksekusi. Mungkin tadi Pak Kajari sudah menjelaskan kalau Kajari Kabupaten Bekasi udah over target nih, berarti ada target tetapkan, tapi sudah melebihi semuanya. Nah, saya mau ke Pak Kasivitus dulu, mungkin Pak Kasivitus izin ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Pak, kalau misalkan di Kejari Kabupaten Bekasi ini jumlah penyelidikannya berapa, penyidikannya, penuntutan dan eksekusinya itu berapa? Mungkin bisa dijelasin nggak sih Pak datanya Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Jeff, Mbak Evi, mohon izin Bapak Kajari. Jadi kalau target itu tadi seperti Bapak bilang kita sudah melampaui target. Jadi Kejaksaan Agung itu menargetkan setiap kejaksaan negeri itu 2 perkara. Namun saat ini kita sudah mencapai 4 perkara dalam penyelidikan dan semuanya sudah dilimpahkan ke penyidikan. Penyidikan sendiri kita juga sudah mendapatkan 4 perkara dan keempat perkara di tahap penyidikan ini semuanya sudah kita limpahkan ke penuntutan. Jadi tidak berulang tahun. Tahun ini juga sudah naik ke penuntutan, bahkan di bulan Desember ini sudah masuk ke pembacaan tuntutan. Itu. Nah, untuk penuntutan yang lain juga selain tindak pidana korupsi yang 5 perkara ini, kita juga ada penuntutan tindak pidana ekonomi, yaitu perkara cukai 1 perkara, kemudian juga perkara pajak itu ada 3 perkara. Nah, kemudian kalau untuk eksekusi, jadi sepanjang tahun 2025 ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, kita sudah berhasil mengeksekusi 10 perkara. Jadi tidak ada tunggakan juga, kecuali yang masih berjalan dalam penuntutan. Dan penyelamatan kerugian keuangan negara, nah inilah yang paling juga ditunggu-tunggu dan selalu dimonef oleh pimpinan kita, sudah seberapa banyak sih kita berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara. Dan ya alhamdulillah gitu kan, Kejari Kabupaten Bekasi tahun 2025 ini berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara kurang lebih 11 miliar 825 juta. 11 miliar, kita tepuk tangan dulu kan ya. Besar ya itu 11 miliar ya. Ya. Dan semuanya ini sudah kita laksanakan sesuai dengan SOP dan alhamdulillah tidak ada kendala sampai akhir tahun ini. Oke, mungkin tadi kan kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang nggak tahu perkara berulang tahun itu masih ulang tahun tuh apa ditiup lilin atau gimana sih ulang tahun tuh? Izin menjelaskan Bapak. Nah, Mas Jer, jadi perkara berulang tahun itu intinya perkaranya tidak selesai atau tidak ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Oke. Jadi kalau di tahap penyidikan itu kan barometernya kita menangani 1 perkara, apakah akan ditingkatkan sampai selesai ke tahap penuntutan ataupun juga dihentikan. Nah, perkara yang berulang tahun itulah tidak ada gerakannya. Jadi penyidikannya itu sudah misalnya dari tahun 2023 sampai 2025 sekarang itu belum ada kejelasannya. Apakah ini bisa dinaikkan atau dilimpahkan ke pengadilan atau tidak? Nah, itulah maksudnya perkara berulang tahun. Jadi berlarut-larut penyelesaiannya. Tapi alhamdulillah gitu kan di Kejari Kabupaten Bekasi kita sudah menyelesaikan semua tunggakan dan tidak ada perkara yang berulang tahun. Nah, Bu Evi, ini saya mau nanya sedikit ya di luar konteks yang ada di kertas ini. Kan tadi kan Pak Kajari sama Pak Kasivitus bilang ini sudah over target ya, berarti kan udah melebihi target dan kayaknya melebihi target juga cukup banyak melebihinya. Nah, itu kalau dari jaksa-jaksa di seksi pidana khusus itu capek nggak sih Pak sampai kerja kayak gitu Pak? Itu gimana sih, capek atau lelah gitu nggak sih Pak? Ya, kalau capek mah sebenarnya namanya manusia kita punya rasa lelah, capek. Cuman karena semangatnya dan motivator kita juga kuat ini,
Bapak Kajari kita, Pak Edi Sumarman yang selalu mensupport kita untuk memberikan kita semangat dalam menuntaskan tugas-tugas. Jadi sampai sejauh ini kalau capek-capek tapi ya lembur tetap jalan terus. Namanya kita harus punya tanggung jawab, itu ya kita selesaikan. Oke. Tadi bentar ya, izin aja kan. Tadi kan Pak Kasip itu sudah bilang nih, penyelamatan keuangan negara itu sebenarnya ditunggu-tunggu nih, nilainya fantastis lah, 11 miliar. Kenapa sih tindak pidana korupsi ini tujuan utamanya tuh penyelamatan kerugian negaranya, Pak, yang harus dikembalikan? Ya, jadi kenapa yang diutamakan penyelamatan kerugian keuangan negara? Karena dalam tahapan tindak pidana khusus, terutama penanganan perkara tindak pidana korupsi, kan kita punya pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan ini berhasil, misalnya di tahap penyelidikan, itu pun juga jika kita berhasil memulihkan atau menyelamatkan indikasi kerugian keuangan negaranya. Terutama juga yang di penyidikan ini, karena inilah nanti yang akan kita tagih. Sampai sejauh mana kita sebagai aparat penegak hukum, sebagai eksekutor, jaksa melaksanakan tugas sebagai eksekutor, itu bisa menarik kembali uang-uang tersebut yang telah diambil oleh koruptor. Untuk apa? Ya untuk kita serahkan kembalikan lagi ke negara. Nah, inilah yang menjadi barometer, bukan hanya selesai di tahap penyelidikan, penyidikan, namun pada saat sudah kita eksekusi, kita juga harus ambil kembali itu uang-uang yang sudah mereka ambil dari para koruptor untuk dikembalikan ke negara. Ini kayak amanat tadi pagi yang kita dengar dia waktu upacara, bahwasannya Pak JA menginstruksikan pada amanatnya ya di Hakordia ini mengutamakan memulihkan kedaulatan ekonomi dan memulihkan aset negara ya kan ya Pak ya. Terus dari over target tadi ya, ada penanganan perkara yang ada di lead, di tut, eksekusinya juga. Nah, izin nih Pak Kajari, kira-kira mana yang dapat respon positif dari masyarakat? Apakah dengan penanganan perkara yang cukup banyak itu disambut baik sama masyarakat Kejari Kabupaten Bekasi, atau wah ini cuma buat ini aja ya orang gitu ya kan, tanggapin aja semua orang bikin takut gitu ya kan. Sebelum saya jawab, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Kasip tadi terkait apa yang disampaikan di pertanyaan Mas Jeff tadi, bahwa capek nggak sih jasa-jasa? Jelas capek. Tapi itulah yang namanya konsekuensi dari suatu jabatan dan konsekuensi atas suatu yang kita miliki, tanggung jawab yang kita miliki. Kalau secara manusiawi disampaikan ke Cipicus, ya siapa sih nggak capek? Kita manusia biasa, gitu kan? Kita bukan superhero. Dari pagi sampai malam pasti ada, pada titik capek pasti ada. Tapi kalau kita disupport dengan apapun yang kita miliki, mungkin rasa capek itu akan hilang dengan sendirinya, gitu kan? Kita harapkan dengan apa yang mereka telah capai selama ini, apa rasa capek itu bisa menjadi satu produk yang kita bisa banggakan lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang disampaikan Mbak Evi tadi, apa yang menjadi bukan perhatian, respon positif ya. Saya rasa apa yang kita lakukan sampai saat ini, baik itu dari segi pencegahan, penindakan maupun pengembalian aset atau kerugian negara, itu semua mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Bekasi. Ketika kita menetapkan tersangka, ketika kita melakukan penyelidikan, masyarakat hampir seluruh Kabupaten Bekasi mendukung. Kita punya teman-teman di pers juga sering berkomunikasi dengan kita. Mereka sering menyampaikan apresiasi yang tinggi dari masyarakat, khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu juga menjadi suatu energi bagi kita dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, sehingga teman-teman khususnya di bidang Pitsus mempunyai nilai tambahan nih, karena dapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya. Mungkin kalau dari Pak Kasip Pitsus, tadi kan Pak Kajari menyampaikan juga, yang penting kalau kita dapat dukungan, pasti kita juga ngajarinnya juga semangat juga Pak ya. Kalau dari Pak Kasip Pitsus, ada nggak sih Pak perkara penanganan entah penyidikannya, penuntutan atau pada saat eksekusinya itu menjadi memori yang wah ini keren nih penanganan perkaranya nih. Kesan ya kan? Kalau orang Sunda keren cenah. Ulangi. Bukan orang Sunda Pak. Gimana Pak Kajari? Izin Pak Kajari. Baik Mas Jeff. Jadi kalau kita dalam penanganan setiap tahapan dalam perkara tindak pidana korupsi itu punya karakteristik dalam AGHT-nya masing-masing. Baik dari penyelidikan,
dan penyidikan. Kita penyelidikan dulu ya. Itu terutama itu saksi. Saksi itu sulit untuk menghadirkan. Ada yang mau tapi takut. Betul. Ada yang memang sama sekali tidak mau. Namun kita harus memberikan kesadaran. Kita membuat kesadaran mereka bahwa sebenarnya mengenai saksi pun kita wajib sebagai warga negara. Itu diatur dalam undang-undang. Ada di pasal 224. Jadi setiap warga negara itu wajib untuk memberikan keterangan sebagai saksi jika diperlukan oleh para penegak hukum. Itu dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Kendala-kendala ada. Namun ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan. Kita tidak ada tunggakan. Nah, kemudian tahap penuntutan yang memang tadi Mas Chef bilang kan yang gimana gitu ya. Kalau saya sih ya tentu saja merupakan satu kebanggaan sendiri ya. Kita terutama Kejari Kabupaten Bekasi di tahun 2025 ini kitalah yang perdana di se-Jawa Barat ini melakukan sidang in absentia. In absentia, Penuntutan tanpa dihadiri oleh terdakwa yang masuk dalam daftar pencarian orang. Oh boleh itu Pak, kalau di sidang korupsi boleh seperti Nah itu. itulah yang saat ini kita sedang laksanakan dan ya sampai sekarang sudah sampai ke tahap penuntutan. Pak Kajari juga sudah menorehkan tinta bolpennya untuk dituntut orang ini. Tidak emasnya ya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah Mas Jeff ya, begituan sampai saat ini mulai dari tahap pelimpahan sampai dengan tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kemarin terakhir sudah pemeriksaan ahli dan pemeriksaan ahli kita ada 3 orang, ada 3 ahli itu semuanya berjalan dengan lancar dan kita sudah membacakan tuntutan kita dan mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu lagi itu kita akan mendengarkan pembacaan putusan. Jadi hal ini memang dimungkinkan dan diatur dalam undang-undang, terutama dalam pasal 38 Undang Tindak Pidana Korupsi, kita dimungkinkan walaupun dia tidak hadir, dia DPO, dia kabur, dia melarikan diri. Inilah kendala-kendala dalam yang namanya koruptor fight back itu dia nggak mau, dia kabur. Nah, tapi kita tidak hilang akal, kita berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, terutama Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara ini untuk dapat tetap kita laksanakan. Dan sampai saat ini juga kita juga sudah melakukan penyitaan ya Bapak ya, beberapa aset-aset dari terdakwa ini sebelum dia nanti jadi terpidana untuk nanti kita rencanakan untuk kita sita dan kita kembalikan ke negara. Korupsi ini yang in absentia ini dari non performing loan dari perkara BTN ini mencapai kerugian negara hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar dan ada beberapa surat-surat tanah, berikut tanah dan bangunan sudah kita sita. Dan nanti pada saat sudah putusan, walaupun dia tidak ada, tetap kita kejar dan kita cari sampai dapat, tapi tidak lupa juga kita harus kita ambil dulu mana yang sudah hasil-hasil tindak pidana korupsinya itu. Barulah kita nanti akan kembalikan ke negara melalui lelang. Ya, tadi untuk lead di yang paling berkesan ya pada saat ini ya laporan pemeriksaan saksi nih. Kalau penuntutan ada perkara yang sedang dilaksanakan dengan persidangan in absentia. Kalau untuk eksekusi ada nggak yang berkesan nih Pak? Nah, eksekusi ini memang ada. Salah satu mohon izin Bapak juga sudah di sini waktu itu kita harus mengeksekusi sampai aset terpidana itu ke Pandeglang. Ya. Kemudian di awal tahun sempat kami juga mengeksekusi aset terpidana itu di Makassar. Jadi hal-hal ini karena peran dari Kejaksaan Agung sendiri yang sangat care terhadap daerah, jadi kita selalu difasilitasi untuk yang lintas provinsi di luar dari Jawa Barat, yaitu dengan Badan Pemulihan Aset pada saat eksekusi. Karena eksekusi ini ada 2, kita eksekusi badan, pidana badannya, kemudian kita eksekusi dendanya, uang pengganti dan barang bukti. Nah, beberapa hal ini yang mengalami kendala-kendala itu kadang ya ada yang sampai di luar kota, ada yang sampai di luar pulau malah. Namun karena kita punya penyidikan yang kuat dan datanya sudah akurat, jadi pada saat kita melaksanakan tugas kita jaksa sebagai eksekutor ya lancar, kita sudah tahu di mana tempatnya dan kita akan melaksanakan eksekusi untuk ditarik lagi, dapatkan, kembalikan ke negara. Baik. Menarik juga aja berarti aset-aset dari si koruptor ini bisa ada di mana-mana nih, nggak cuma di wilayah Kabupaten Bekasi, ada di Makassar, ada di Pandeglang, mungkin nanti bisa ada di mana-mana ya kan, di Sulawesi. Dan jauh-jauh semua itu ya. Kalau saya berharapnya asetnya ada di luar negeri. Oh, Kenapa di Bekasi luar negeri kan? Jadi langsung tim dari Kejari Kabupaten Bekasi aja berangkat Pak ya. Goes to internasional bahasanya. Iya.
Itu kan tadi banyak ya respon positif. Terus yang berkesan dalam penanganan perkara pasti kan juga ada nih hambatan dan tantangannya. Mungkin ancaman ke diri pribadi atau ke tim atau ke keluarga kah, atau cuman hambatan dari faktor X gitu ya kan. Mungkin bisa dari izin Pak Kajari dulu deh menjelaskan. Pasti kan ada tuh hambatan atau tantangan yang dialami atau nggak ada Pak? Gampang-gampang aja Pak di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Mungkin lebih susah di tempat di penugasan sebelumnya. MC ini nggak terlalu Mbak Evi katanya, nggak terlalu terhambat, saya tidak terlalu tertantang gitu. Jadi Bapak terkait AGHT ya, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam hal penanganan korupsi pasti ada gitu ya. Dalam penanganan korupsi yang mungkin baru-baru ini kita laksanakan pun, jujur aja saya tuh mendapat bukan tekanan sih enggak, tapi mendapat atensi lah dari beberapa orang yang mengaku-ngaku kenal dengan terperiksa kita ini, ya kan? Ya saya nggak usah sebutkan siapa-siapanya, yang jelas dia ini termasuk orang penting lah, orang penting, dan dia menyatakan saya ini keluarganya si ini, artinya kan dia berusaha untuk memagari dari si terperiksa ini kan, orang yang bakal jadi terperiksa ini. Nah disitulah saya saya merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sepenuhnya dalam tanda kutip safe ya. Pasti ada tekanan-tekanan baik itu dari intern maupun dari ekstern. Nah itu yang saya rasakan, itu mungkin baru hal kecil aja ya. Dan saya atas kejadian tersebut saya nggak merasa jadi harusnya mundur, enggak. Saya normatif aja, saya tekankan ke teman-teman di Pitsus, kita nggak usah takut dengan tekanan dari siapapun, selama itu kita benar, nggak usah takut lah, kita maju aja terus. Terkait dengan adanya ancaman lain-lainnya, saya rasa sampai saat ini saya menjabat di jadi Kajari Kabupaten Bekasi ini, saya nggak merasa ada ancaman apapun. Apakah alhamdulillah saya masih dilindungi lah ya. Apakah memang ada atau tidak ada, saya harap sih ya tidak ada lah ya kan. Begitu juga mungkin dengan teman-teman di Pitsus, saya mungkin sampai saat ini merasa nggak ada juga sih ancaman seperti itu, tapi nggak tahu secara langsung, bisa tanyakan Pak Kasih Pitsus lah. Gimana Pak Kasih Pitsus? Jadi hostnya jadi 3 sekarang. kalau seperti yang Bapak sampaikan itu memang kurang lebih seperti itu. Jadi namanya intervensi mungkin ada, tapi kami tidak melihat itu sebagai intervensi, tapi kami melihat itu adalah sebagai bagian dari cara-cara koruptor untuk fight back. Jadi kami tetap fokus di pekerjaan kami aja, gitu. Tetap kalau memang ada kewenangan kita dan memang perbuatan melawan hukum dari yang bersangkutan ada, ya kita selesaikan aja semuanya untuk ditindaklanjuti, gitu. Karena masing-masing perkara itu memang punya. Kita makanya sebelumnya juga kita sudah expose dari lead itu untuk ke pimpinan. AGHT ini nanti sepertinya ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Namun seperti yang tadi Pak Kajari sudah sampaikan, sepanjang kita punya leader, kita punya motivasi, dan kita punya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pekerjaan kita ini, ya alhamdulillah sampai saat ini puji Tuhan kita bisa selesaikan semuanya dengan baik, walaupun ada AGHT yang lain. Jadi Jeff, hambatan tantangan itu bisa lah dihadapi semua. Enggak, ya maksudnya kalaupun ada ancaman pasti ada ancaman, ada hambatan juga ada. Cuman selama ada dukungan dari leadernya juga, dari tim, semua bisa terlewati. Nah, dan ini sih Kak Evi, ini kalau saya ingat Pak Kajari dan Pak Kasih Pitsus, kita tanya apa permasalahannya, apa hambatannya, jawabannya itu pasti jawabannya tenang pasti. Iya. Seolah-olah moto hidup itu don't worry, be happy. Selama itu benar. Gimana Pak Kajari? Kelihatannya orang mulai gini gua. Nah, tadi kan udah ditanya terkait dengan apa sih hambatan atau apa sih kayak misalnya bentuk ancaman yang mengganggu diri pribadi, keluarga semuanya. Nah, tadi Pak Kasih Pitsus sudah menjelaskan dengan baik juga Pak Kajari. Ini kita banyak nih kegiatan lead, dik dan sebagainya. Ada nggak sih Pak langkah atau strategi dalam penanganan tindak pidana korupsi sendiri yang entah itu bersinergi dengan instansi lain atau teknik pola konstruksi perkara yang gimana? Mungkin dari Pak Kajari mungkin ya? Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, tentunya kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti dari BPKP, dari BPK ataupun dengan inspektorat. Karena kita melihat sejauh mana sih kewenangan dalam hal pemeriksaan tindak pidana korupsi tersebut. Kita juga
sering berkoordinasi dengan dalam hal ini Kejati dan Kejaksaan Agung, khususnya untuk penanganan perkara yang berkaitan dengan jumlah korupsi yang begitu besar. Jadi memang dalam penanganan tindak pidana korupsi ini tidak serta-merta khusus hanya untuk kita sendiri, artinya ditangani oleh Kejaksaan Negeri sendiri. Kita perlu APH-APH lain seperti yang saya sebutkan tadi untuk bisa mendukung dalam hal pembuktiannya, kurang lebih. Terus Pak, tadi kan kayaknya jadi saya ingat nih waktu amanatnya Bapak sampaikan tadi pagi nih, amanat dari Pak JA, bahwasannya tema dari Kejaksaan ini kan berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat, bahwasannya korupsi yang ditangani saat ini itu sekarang lebih kompleks, lebih modern, nggak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, tapi juga yang ada juga pihak swasta yang terlibat dan korupsinya itu berkaitan dengan sumber daya alam seperti tambang atau terkait pangan. Nah, kalau di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri gimana nih Pak? Ada nggak juga perkara-perkara korupsi di bidang-bidang tersebut? Atau kalau misalnya di tahun depan nih tiba-tiba ada, gimana nih strategi atau langkah-langkah dari Pak Kajari selaku kepala satker kita nih untuk menghadapi tantangan tersebut ke depannya? Sampai saat ini di Kabupaten Bekasi, tolong koreksi kalau salah, sampai saat ini mungkin terkait dengan penanganan perkara korupsi yang kita tangani belum ada yang menyangkut dengan sumber daya alam. Terkait dengan adanya tantangan ke depan, mungkin tadi disampaikan oleh dalam amanatnya Pak Jaksa Agung bahwa semakin hari penanganan korupsi ini semakin kompleks, termasuk salah satunya penanganan perkara yang terkait dengan masalah sumber daya alam atau lingkungan hidup. Tantangan terbesar kita adalah kita harus memahami dulu, khususnya para jaksa yang menangani perkara korupsi, untuk memahami dulu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam tersebut. Jadi walaupun sumber daya alam di Bekasi ini tidak sebesar apa yang ada di wilayah lain, namun tidak menutup kemungkinan nanti ke depan ternyata di Kabupaten Bekasi ini ada tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Teman-teman jaksa yang ada di Kejari Kabupaten Bekasi sudah memahami dulu aturannya dengan jelas, sudah memahami dulu undang-undangnya, sehingga ketika itu terjadi adanya suatu tindak pidana korupsi, teman-teman ini tidak hilang arah gitu loh, tidak merasa oh ini merupakan barang baru nih, kita nggak tahu akan ini apa gitu loh. Jadi saya harapkan teman-teman khususnya jaksa di Kabupaten Bekasi sampai saat ini untuk mempelajari terkait undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan, yang berhubungan dengan korupsi dalam hal sumber daya alam. Sumber daya alam ini kan sebagaimana disampaikan Pak Jaksa Agung dalam amanahnya tadi, bahwa tambang-tambang yang ada di Indonesia ini salah satunya merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi pemasukan yang besar lah bagi keuangan negara kita, dan inilah yang menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memanggari ini? Salah satunya ya adalah kita harus memahami dulu arti undang-undangnya dulu. Gimana kita bisa melakukan pengamanan sumber daya alam kalau kita tidak memahami aturan atau undang-undang yang berlaku. Oke, jadi Jeff, kita nggak ada kata nggak siap atau nggak bisa. Kalau kata Pak Kajari, harus langsung memahami dulu aturannya, biar kalau ada perkara korupsi berkaitan dengan hal tersebut, jaksa-jaksa di sini sudah siap. Yang penting kan tetap kita langsung dulu expose dulu lah ke Pak Kasih Pintu, Pak Kajari masukannya kayak gimana. Oke, jadi tadi udah dijelaskan cukup banyak ya Jeff, bahwasannya penanganan perkara korupsi di Kabupaten Bekasi ini sudah melampaui target. Pak Kajari juga sebagai leadernya sangat mendukung tim dari Sekti Tindak Pidana Khusus dalam penanganan perkara korupsi, walaupun ada hambatan atau faktor X atau ancaman dari luar pun ya tetap bisa dihadapin lah ya. Pasti. Terus selanjutnya Pak, kalau misalnya dari program Kejari Kabupaten Bekasi nih untuk pencegahan, ya selain yang tadi udah disebutkan, mungkin ada program-program yang masyarakat belum tahu nih Pak, dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini program apa saja yang sudah Bapak laksanakan untuk eksternal dan untuk internal kita juga seperti apa gitu? Kalau internal jelas ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa saya mohon meminta para jaksa untuk meningkatkan kapabilitas dia, meningkatkan kapasitas dia khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pahami aturan-aturan yang ada, pahami tindak pidana korupsi yang terus berkembang, ya kan.
Jadi artinya ke depan ketika menemukan perkara-perkara yang baru dengan modus-modus yang baru, mereka sudah bisa langsung memahami bahwa hal tersebut adalah suatu tindak pidana korupsi. Mengenai yang eksternal, mungkin Kejaksaan Kabupaten Bekasi ini juga sudah melakukan beberapa tindakan. Salah satunya adalah kita melakukan penyuluhan hukum, khususnya dari bidang intelijen kepada masyarakat, baik itu dari tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa maupun kepada masyarakat umum. Dan kita juga telah memberikan satu semacam penyuluhan dalam tanda kutip kepada teman-teman di pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi terkait dengan bahayanya tindak pidana korupsi. Di samping itu juga kita ada program yang namanya Jaga Desa, di mana kita memberikan pemahaman kepada para pemerintahan di desa-desa agar memanfaatkan keuangan di daerahnya itu dengan lebih baik sehingga tidak adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala desa. Karena kita memahami bahwa kepala desa yang ada ini, mohon maaf, mungkin tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi lah, sehingga dalam pemahaman penggunaan keuangan desa ini mereka mungkin terbatas. Jadi mereka salah menggunakan dalam hal dana desa tersebut. Nah, disinilah ada program Jaga Desa yang sudah dicanangkan oleh pimpinan kita di Kejaksaan Agung. Ini juga sebagai salah satu upaya preventif kita dalam hal adanya penyimpangan dari penggunaan dana desa yang ada. Jadi cukup banyak ya program-program yang canangkan sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan penyuluhan kepada perangkat desa, kepada masyarakat juga dari unsur mahasiswa dan lain-lain. Dan juga ada pelibatan teknologi juga ya, aplikasi Jaksa Garda Desa itu tadi ya. Iya betul. Oke. Nah, sampai juga kita di ujung dialog interaktif ini, walaupun sepanjang dialog ini saya agak deg-degan gitu ya Pak Kajari, benar agak bingung nih bertanya apa lagi ya. Megang kacamata terus kenapa ini saya? Sampai di ujung acara ini mungkin kita harus memberikan closing statement. Mau didahului dari siapa dulu aja? Mungkin dari Pak Kasipitsus dulu. Nanti closing statementnya bisa ke kamera tengah itu Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kayak harapan ke depan dari penanganan perkara korupsi di wilayah Kabupaten Bekasi atau kepada tim atau pencegahan korupsi di Kabupaten Bekasi dan sebagainya. Atau mau targetnya atau gimana? Siap, kami silakan Pak. Terima kasih Mas Jeff, Mbak Evi. Jadi kami ingin memotivasi teman-teman APH, terutama juga tim penyidik dalam melaksanakan tugas untuk tetap semangat dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan kepercayaan diberikan kepada kita laksanakan dengan baik. Dan sampai saat ini juga beberapa daerah, saya yakin teman-teman baik di bidang tindak pidana khusus ataupun tindak pidana intelijen, semuanya akan berusaha untuk linear dengan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Agung. Dan itu bagian dari effort masing-masing daerah untuk mencapai satu Indonesia yang daerahnya semakin banyak yang bebas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Karena untuk masyarakat juga kami memberikan pesan agar tidak takut dalam mengungkap satu dugaan tindak pidana korupsi, dan jangan tidak peduli, tetapi harus tetap peduli, karena awal dari lingkungan sekitar kita lah kita bisa mengetahui apakah dugaan-dugaan tindak pidana korupsi itu bisa mempengaruhi kehidupan kita bermasyarakat dan kehidupan perekonomian negara. Dan hal-hal tersebut kami menggugah masyarakat untuk tetap menjadi pemerhati dalam hal dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerahnya dan segera laporkan. Dan marilah kita bersama-sama untuk memberikan semangat kepada teman-teman kita untuk memberantas tindak pidana korupsi. Siap. Itu. Fokus utamanya berarti peran masyarakat dan berantas korupsi. Closing statementnya cukup panjang nih. Jadi saya agak takut kalau Pak Kajari nanti closing statementnya malah lebih pendek. Jadi saya ingatkan dulu Pak, jangan terlalu pendek ya Pak ya closing statementnya. Assalamualaikum dong. Iya makanya. Nah ini kita memberikan waktu kepada Pak Kajari untuk memberikan closing statement terkait peringatan Halkordia pada hari ini, dan mungkin juga ini kan menjelang akhir tahun nih Pak. Jadi mungkin ada harapan-harapan ke depannya untuk jaksa-jaksa kita juga dan para pegawai penyambut
tahun 2000 Terselubung ya. Iya, kita tahu ya. Gimana gitu? Cuti dia berarti. Saya udah berangkat dari 2006 ya kan. Jadi hari ini terakhir saya masuk, besok saya udah libur. Siapa? Canda Pak. Jadi closing statement saya adalah untuk seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Lihatlah sekeliling kalian, lihatlah sekeliling kita semua. Apakah ada suatu tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar atau di lingkungan kita masing-masing? Kita harus pahami bahwa tindak pidana korupsi ini tidak hanya merugikan 1-2 orang tertentu, tapi merugikan masyarakat secara luas. Kita bisa lihat infrastruktur yang tidak terbangun seperti sekolah, seperti jalan, seperti rumah yang harus kita perbaiki, yang memerlukan anggaran yang cukup besar. Ketika anggaran itu dikorupsi, maka harus dari mana lagi anggaran yang harus kita ambil. Maka dari itu saya harapkan tolong segera masyarakat sadar diri, buka mata, buka telinga, laporkan ketika ada suatu kejadian yang dianggap suatu tindak pidana korupsi, suatu penyelewengan, sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja, dapat lebih optimal. Berikan segala informasi yang ada, kita bekerja sama, berkolaborasi, kita untuk meningkatkan suatu iklim, suatu kondisi di mana khususnya di Kabupaten Bekasi ya, saya nggak ngomong Indonesia, tapi kita bicara lingkup yang lebih kecil lagi. Kita di Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang bebas korupsi. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenalilah apa itu tindak pidana korupsi dan jauhilah tindak pidana korupsi. Makasih. Cukup panjang nggak? Kurang ya? Cukup Pak. Saya panjangin lagi nih. Udah. Saya agak terpukau tadi dengarnya. Iya, tapi itu tidak bisa berkata-kata, bagus juga closing statement-nya. Pak, biasanya kalau kita udah closing statement ini, host kita yang satu ini nggak mau kalah Pak. Dia juga mau memberikan closing statement. Jadi izin Pak kalau misalnya closing statement-nya agak ya begitulah Pak. Terima kasih Bu Evi atas kesempatannya. Oke, jadi closing statement saya adalah pantun. Tapi karena ini sudah beda segmen, sebelumnya adalah podcast, sekarang jadi dialog interaktif, saya berubah pantunnya Bu Evi. Iya, jadi pantunnya agak baru ya Jeff ya? Pantunnya agak baru tapi tidak. Iya Pak? Cakep. Boleh Pak kalau dibantu. Oke, pantunnya tidak orisinil karena dibantu oleh mamang-mamang kameramen. Oke, tolong dibantu cakepnya Bapak. Oke. Jalan-jalan ke Telaga Asih. Cakep. Telaga Asih masih di Jawa Barat. Cakep. Korupsi hanya menguntungkan pribadi. Cakep. Namun ingat, kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Satu lagi Pak. Oh, saya Boleh, Pantun original kami Pak. Oke. Putri Titian Alu Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Bye bye, sampai bertemu di Hakordia tahun 2026.